Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di One on One dan masih hadir bersama dengan kami ada Haikal Hasan, Kepala BPJPH. Babe, siap. Kita tahu betul sekarang banyak sekali produk-produk yang masuk ke Indonesia justru bukan produk lokal, tapi adalah produk-produk yang berasal dari luar negeri. Dan ini marak sekali di e-commerce dan lain-lain. Peran Anda bagaimana untuk memastikan bahwa konsumen di Indonesia dapat mengkonsumsi produk tersebut dengan aman dan juga nyaman? Salah satu yang kami lakukan di daerah Pontianak. Kami datangi toko-toko, kelontong, retail, sedih. Banyakan penduduk Malaysia, Singapura, dan mereka berlabel halal. Ya. Bagaimana pengusaha di sini UMKM-nya? Ya keok lah. Kalau itu terjadi terus dan di semua daerah apa yang terjadi? UMKM kita gulung tikar. Di mana melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia? Karena itu, Maria, saya menghimbau sekali lagi, pengusaha UMKM, mbok ya daftar segera. Untuk apa? Untuk menjadi barrier to entry bagi mereka dan juga untuk bisa berdaya saing. Untuk masuk ke Indonesia, kalau kita hambat, kita kena WTO. Tapi kami punya cara. Caranya apaan? Kita tingkatkan kemampuan kita. Bukan cuma produk, Maria. Daging-daging itu coba, siapa yang periksa selama ini? Nah itu dia. Itu kami lakukan pengecekan. Kemarin kami baru pulang dari tempat pemotongan daging, namanya Slaughtering House di Greenham, di Melbourne, di mana semua yang paling banyak masukin ke Indonesia mana. Kami kontrol. Kalau seandainya ditemukan hal yang mencurigakan, kami umumkan stop. Kami katakan artinya demikian. Kan harus ada yang memantau di setiap negara itu, tidak mungkin kemudian semuanya harus Babe kunjungi, Babe. Kadangkala pertama mesti saya. Seperti contohnya India. Kan kita banyak daging dari India. Siapa yang kontrol di India? Bagaimana cara pemotongannya? Bagaimana cara rumah-rumah itu memotong? Bagaimana cara mereka setornya? Bagaimana cara penyembelihannya? Itu akan kami kontrol. Kami tanggung jawab. Ini amanah loh. Ini amanah. Presiden Prabowo yang mengatakan, ini amanah besar buat kamu. Saya bilang, siap Pak. Siap Pak. Saya akan upayakan sedapat mungkin halal lifestyle bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang kita masih kalah. Tapi mudah-mudahan tahun depan ketika kita perbaiki regulasi, perbaiki kolaborasi, perbaiki sosialisasi, dan perbaiki digitalisasi, kita launching Halal Max juga, kita launching dengan memperbaiki si halal sistem kami, mudah-mudahan semua itu akan terjadi, hopefully. Itu dia, tapi bagaimana dengan produk-produk yang masuk dari luar negeri, Babe? Oke, gini, topoki, bulgogi, itu rame dari Korea masuk ke Indonesia. Anak kita makan, mengapa? Dia cantumkan logo halal yang besar sekali. Kami melakukan pengecekan, dan ternyata memang halal. Produknya memang halal. LHLN kami yang ada di luar negeri, LHL-nya adalah Lembaga Halal Luar Negeri. Melakukan pengecekan dengan ketat dan ternyata betul mereka halal. Apa yang terjadi coba? Mereka telah menggeser, anak-anak kita telah menggeser dari makan produk dalam negeri menjadi mereka. Hambatannya bagaimana caranya? Hambatannya adalah kita harus buat kantor perwakilan di luar negeri. Itu belum ada. Begitu juga UPT di daerah, itu belum ada. Urgensitasnya apa? Urgensitasnya supaya kita bisa mandiri dan menentukan. Kita harus bisa menentukan, jangan terima begitu saja. Pak Prabowo kan suruh efisiensi, Babe. Itu cukup bisa kita siasati dengan efisiensi yang baik. Misalnya, di daerah yang ada kantor UMKM, kita bisa ikut bersama. Kantor Kementerian Kanwil Agama bersama. Dan itu terjadi kok, sampai ada KUA, tempat halal produk tuh ada, KUA. Artinya apa? Kita lakukan itu, Maria. Cuman butuh waktu, sabar. Kami sedang bekerja keras, 365 hari kami bekerja setahun, 30 hari kami bekerja, Sabtu Minggu kami tetap bekerja, Sabtu Minggu teman-teman saya kasih anak-anak tuh, staff-staff saya kasih target, Sabtu Minggu kalian ke mall, satu orang harus dapat tuh 8 restoran, 9 restoran. Ke mall aja refreshing masih tetap kerja gitu. Iya, memang mesti begitu, kalau nggak begitu kita nggak berjaya halal kita. Tahu nggak Maria, di luar negeri sekarang sudah ada produk luar negeri itu tapi minta halalnya di kami. Contohnya? Yang di Filipina, yang di Korea, yang di China. Kalau Maria lihat ada logo halal kami di sana. Karena dunia ternyata memandang ini sebagai lifestyle, seperti Anda sampaikan tadi, bukan hanya segmented saja. Bukan, dan halal kami itu saya jagain mutunya, saya jagain kualitasnya, sehingga kayak gini gitu loh. Dan apa yang kami sering canangkan dan menjadi visi kami, halal Indonesia untuk masyarakat dunia.
Dunia harus melihat kalau mau mendapat produk yang berkualitas, makanan halal itu lihatlah Indonesia. Dalam dan luar negeri kita perbaiki. UMKM kita itu loh, jumlahnya itu masih jutaan dan baru 2,3 juta. Ayo segera daftarkan, install ya melalui software bisa download ya di Halal Max, si halal install. Si halal. Ya, Halal Max. Juga website dari BPJPH. Halal Max dan yang di dalamnya mesin yang bekerja itu si halal. Si halal itu sistem kami. Platformnya itu ada Halal Max. Go Halal. Go Halal. Bagaimana sebenarnya support Pak Prabowo dalam hal ini? Support Bapak Prabowo luar biasa. Saya menahan tangis kalau berkata seperti itu. Beneran, serius. Betapa beliau perhatikan banget halal. Di Malaysia Summit kemarin di Kuala Lumpur, beliau mengatakan tentang halal itu besar sekali. Kemarin ada Presiden Peru, ya Ibu Dina Boluarte datang, juga yang Pak Prabowo katakan juga soal halal. Dan Pak Prabowo memberikan 1.200.000 pengusaha halal gratis untuk mereka. Anda ingat nggak apa yang disampaikan Pak Prabowo pada saat pertama kali melantik Anda pada saat itu? Ya, beliau mengatakan ya ini amanah yang besar tapi saya yakin kamu bisa. Itu aja, hanya sepatah kata itu. Saya yakin kamu bisa. Beliau berdiri, memeluk saya, merangkul saya, sambil berjalan begitu dia bilang, saya yakin kamu bisa Kal, kamu bisa. Ini amanah yang besar. Melindungi segenap bangsa dan beliau juga pesan juga halal itu untuk semua orang gitu, bukan cuma untuk muslim. Saya dirangkul dari meja sampai pintu keluar itu sambil mengatakan saya yakin kamu pasti bisa. Ini amanah besar tapi saya yakin kamu bisa. Dia ulang-ulang seperti itu. Saya yakin kamu bisa, saya yakin kamu bisa. Makanya saya tuh Pak Prabowo itu udah cukup banget memberikan kita kesempatan, kemampuan, dukungan itu luar biasa. Soal daging apa yang beliau katakan? Tidak ada kuota-kuotaan itu loh, dia bilang gitu. Itu napas lega buat kita, supaya saya bisa melihat daging mana yang layak masuk ke Indonesia, yang diproses dengan cara yang halal itu daging mana. Itu. Terus sebentar lagi masuk 360.000 item, 360.000 item list produk dari China yang akan masuk ke Indonesia. Itu masuk semua barang-barang dengan sertifikat dan mereka bisa halal sendiri kan dengan LHLN kita. Full support. Mereka punya MRA, Mutual Recognition Agreement. Kalau rame-rame itu 300.000 langsung masuk, rame-rame semua ke sini. Bagaimana UMKM kita? Kenapa Anda begitu emosional, Bapak? I don't know ya. Cuman apa ya? Sorry. Saya pengen berguna, saya pengen bermanfaat buat masyarakat banyak. Dan hari ini yang dipercaya itu adalah supaya makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu makanan yang halal. Makanan bergizi aja tidak cukup. Itu bisa membangun badan, tapi nggak membangun jiwa. Membangun jiwa itu dengan makanan halal. Baik caranya, baik prosesnya, baik zatnya, baik sumbernya gitu loh. Membangun badan ya dengan bergizi. Dan Anda ingin ini menjadi lifestyle dari masyarakat Indonesia. Bangunlah jiwanya dengan halal. Bangunlah badannya dengan bergizi. Jadi halal dan bergizi tidak bisa dipisahkan. Stunting akan menurun, akan hilang. Bangsa Indonesia akan tegap, akan hebat, akan besar. Tapi kalau jiwanya korupsi gimana? Itu dia. Anda bisa memastikan bahwa BPJPH di bawah kepemimpinan Anda akan bersih. Insya Allah dengan bantuan dan kolaborasi 9 kementerian, 3 badan, 1 organisasi, dan Kapolri, dan tentu support yang sangat luar biasa dari Presiden Prabowo, membuat makanan di Indonesia halal dan bergizi. Kami pegang janji Anda, Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami di One on One. Kami akhiri One on One hari ini pemirsa, saya Maria Segaf. Terima kasih, sampai jumpa.